Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Darul Rahman, NIM 111200071 dari Peluk 6 Praktikum GMB. Di sini saya akan melakukan tutorial pembuatan log sumur menggunakan software Petrel. Pertama-tama kita bisa langsung klik, setelah Petrelnya terbuka, kita bisa langsung klik file, lalu kita pilih new project. Kita tunggu sebentar. Setelah muncul seperti ini, kita bisa langsung lanjut ke step berikutnya, yaitu pilih menu stratigrafi, lalu kita pilih new well, lalu kita select CRS nya, dimana letak dari sumur kita sendiri itu ada di Sumatera Selatan. Maka untuk CRS nya kita isi 48S, dan juga untuk ini kita pilih yang BGS 1984, lalu kita oke. Nah, akan muncul seperti ini, dan kita bisa isikan sesuai dengan data dari sumur S01 yang telah diketahui. Namanya kita ganti S01, lalu untuk koordinatnya di sini diketahui untuk koordinat X-nya ini koordinatnya kebalik, jadi kita bisa masukkan yang koordinat X ke koordinat Y-nya. Lalu untuk koordinat Y-nya kita masukkan ke yang X. Setelah itu kita juga masukkan data well datumnya itu 8,83, masukkan ke elevation from MSFL nya, lalu kita checklist yang convert dialog inputnya, lalu kita oke. Setelah seperti ini, kita kembali ke menu home. Sebelumnya akan muncul well kita, yaitu S01, lalu kita klik kanan dulu. Setelah itu kita import on selection, dan kita masukkan data dari sumur kita S01 nya, lalu kita open. Setelah kita tunggu sebentar, ini kita langsung oke aja. Lalu kita ke menu home, dan di window kita pilih well section Windows-nya, lalu kita oke. Maka akan muncul data-data kurva dari data-data yang telah kita dapatkan di sumur S01 ini. Kita checklist saja. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita atur menjadi 3 sistem track dengan klik setting pada bagian ini. Setelah itu kita bisa klik untuk membuat track 1 yang terdiri dari log kaliper, log GR, sama log SP. Ini kita bisa ke atasin untuk kalipernya, lalu untuk log GR nya kita bisa drag ke atas, lalu yang SP nya juga kita drag ke atas di GR nya. Ini akan menjadi track satunya. Lalu kita buat untuk track 2 nya, yaitu log resistivitas yang terdiri dari LLD sama LLS. Kita langsung drag LLS nya ke LLD.
Lalu kita bisa langsung ke atas, pindah ke atas, di bawahnya track 1. Lalu kita buat track 3-nya yang tadi dari log detail, ROB dan juga NPI. Sama, kita drag ROB sama NPI nya. Setelah itu kita pindahkan ke atas ke urutan ketiga. Lalu setelah seperti ini kita bisa unchecklist lainnya agar pada tampilan layar itu hanya 3 sistem track yang telah kita atur. Oke, kita bisa play. Setelah kita apply, maka tampilan layar akan seperti ini. Nah, namun di sini warna setiap lognya itu masih sama, dan juga untuk nilainya juga belum sesuai. Maka kita bisa sesuaikan dengan di menu setting tadi dengan klik OGR nya. Lalu kita atur untuk limitnya itu min maxnya kita centang, lalu minnya 0 dan maxnya 150. Lalu untuk stylenya kita ganti yang selected, lalu kita pilih warna hijau, kita apply. Di sini log GR-nya akan berubah warna. Hal ini kita lakukan pada setiap lognya juga. Untuk log selanjutnya yaitu untuk log XP nya kita atur limitnya, min maxnya kita checklist, lalu kita tuliskan untuk itunya min 20, nya 40. Untuk stylenya kita ganti untuk log jalinya bisa di unchecklist saja nggak apa-apa. Untuk LLD nya juga kita atur limitnya min max di sini 0,2 sampai 200. Stylenya kita ganti warna, lalu untuk LLS nya juga kita atur limitnya sama dengan LLD 0,2 sama 220. Stylenya kita juga ganti warnanya, lalu untuk robinya juga kita atur untuk limitnya min maxnya lalu untuk warnanya juga diganti
Untuk DT-nya juga kita ganti, atur min max nya. Untuk kurva DT sendiri itu nilai terkecilnya dimulai dari kiri, maka kita directionnya kita atur reverse, lalu atur warnanya juga. Lalu untuk NBI nya juga sama, diatur ke reverse. Di sini 0,6 hingga 0 hingga 0,6 limitnya kita ganti nah. Setelah itu kita bisa langsung apply. Dan di sini dapat dilihat bahwa setiap kurva sudah memiliki warna yang berbeda dan juga sudah diatur untuk nilainya. Setelah itu ini kita close saja. Lalu selanjutnya kita membuat garis GR lock-nya dengan cara klik kanan global lock, lalu kita insert global lock yang continue, lalu akan muncul di sini dan kita klik kanan untuk mengaturnya dengan klik kanan setting, lalu kita atur namanya menjadi cut of GR. Lalu kita apply. Oke, kita checklist dan klik kanan copy as the ref. Lalu pada well kita S01 nya kita klik kanan juga. Sebelumnya di sini add-nya copy as the ref nya, di sini klik kanan. Karena di sini harusnya ada muncul muncul pilihan add cut of GR-nya, tapi di sini belum muncul. Kita bisa ke step selanjutnya dulu, yaitu buat kolom litologi dan juga kolom hidrokarbonnya. Itu langkahnya sama, klik kanan global lock-nya, lalu insert global lock, tapi kita pilih yang discontinue-nya. Lalu kita muncul di sini log 23, kita setting. Untuk namanya sendiri kita ganti litologi. Di sininya kita ganti cell activity. Lalu untuk ini kita klik untuk mengatur kolomnya, kita bisa hapus dulu. Kita tambahkan kolom baru. Yang pertama itu bisa kita sandstone, kita ganti warnanya menjadi kuning, sama patternnya kita yang masif. Yang kedua itu ada shell, ini ganti warna juga. Nah, lalu kita tambahin juga untuk coal sama limestone, kita ganti menjadi warna hitam. Yang ini kita ganti jadi
warna biru. Setelah itu kita apply. Oke. Kita checklist, kita copy as, lalu di sumber S1 nya kita klik kanan dan muncul add empty litology. Setelah itu maka akan muncul kolom litologi pada tampilan di layar ini. Setelah itu kita juga buat untuk kolom hidrokarbonnya sama. Kita atur juga. Kita ganti setelah itu ininya kita tambahkan kolam juga. Banyak kan. Oke, yang ini kita ganti oil, lalu yang ini yes, yang oil kita beri warna merah, dan yang gas kita beri warna hijau. Jadi kita apply. Oke, checklist. Kita checklist lalu klik kanan, copy as drive, lalu pada S01 nya klik kanan lagi. Di sini menu add-nya belum muncul, kita coba di cut off di add-nya lagi. Di sini udah muncul add empty-nya, kita pilih, maka di sini akan muncul litologi cut off GR-nya. Untuk hidrokarbonnya juga kita copy dulu. Nah, akan muncul kolom seperti ini. Namun untuk cut off GR-nya itu seharusnya berupa garis, tapi di sini berupa kolom baru. Kita bisa atur di template setting ini. Kita bawa ke atas cut off GR-nya bersama di track 1. Oke, setelah itu kita bisa atur untuk warnanya. Kita pilih select, lalu kita pilih warna hitam, dan lainnya kita pilih 2. Kita apply. Oke. Sebelumnya kita atur dulu jarak garis gearlock-nya ini dengan klik kanan lalu spreadsheet. Kita tambahkan kolom, lalu yang MD-nya kita isikan dengan jarak dari atas sampai ke bawah sumur, yaitu 0, sama jarak kedalamannya itu 1800. Lalu untuk generalnya itu kita pakai gearlock yang 75. Oke, selanjutnya kita langsung apply dan oke. Maka akan muncul garis seperti ini. Ini merupakan garis GR yang mana membantu kita dalam interpretasi litologinya. Lalu setelah itu kita bisa lanjutkan dengan interpretasi litologi dengan cara kita pilih menu stratigrafi,
lalu edit wheel tops, lalu kita pilih ini dan paint discrete lock. Lalu kita bisa langsung interpretasikan litologi yang ada dalam lock ini, dimana pada GR yang tinggi itu bisa diinterpretasikan sebagai litologi shell, sementara yang GR-nya rendah itu bisa diinterpretasikan sebagai litologi sandstone. Bisa kita mulai interpretasinya. Untuk interpretasi sendiri itu kita bisa langsung klik kanan pada kolom litologinya, lalu kita pilih materialnya sandstone atau shell seperti ini, lalu kita bisa langsung drag aja. Nah, seperti ini. Lalu untuk ini GR nya yang bernilai rendah, kita juga bisa interpretasikan sebagai sandstone. Kita juga bisa memperbesar kurvanya dengan klik CTRL, lalu kita gerakan pada kursornya. Nah, seperti ini. Untuk memperjelas interpretasinya ini kita bisa tarik. Untuk memperpanjang itu bisa langsung kita tarik ke bawah ketika ada panahnya. Kita tambahkan itu lagi stylenya. Oke. Lakukan interpretasi litologi ini sampai paling bawah. Oh ya, sebelumnya kita bisa mengatur warna dari log GR nya agar sesuai dengan litologinya, dimana bisa kita lakukan dengan klik settingnya, kita klik track pertama, curve filling, lalu kita tambahkan ini tabelnya 1, lalu kita pilih fill edge nya curve to curve, lalu ininya pilih curve to track, lalu yang ini dipilih GR, lalu untuk selectednya itu kita as property, kita pilih litologi, kita apply. Oke. Nah, sini untuk kurva GR-nya itu akan otomatis memiliki warna yang sama dengan interpretasi litologi yang telah kita buat. Setelah litologinya diinterpretasi, kita lanjut ke step berikutnya, yaitu untuk penentuan hidrokarbonnya. Hidrokarbon sendiri bisa kita tentukan dengan melihat crossover yang dibentuk antara log Robi dan juga NPI. Untuk perjelas crossovernya, kita bisa beri warna terlebih dahulu dengan klik track pada Robi, DD, dan NPI, lalu kita curve filling, kita tambah 1 tabel, lalu kita pilih curve to curve, lalu kita ini pilih yang pertama ROB, lalu untuk ininya NPI. Lalu untuk warnanya sendiri kita bisa yang kuning, lalu setelah itu kita apply. Oke. Maka akan muncul ini crossover seperti ini.
Nah, setelah itu kita bisa langsung interpretasikan kandungan hidrokarbonnya dengan cara yang sama, yaitu langsung klik kanan, kita sebelumnya di sini ada sedikit kesalahan untuk warna oil sama gasnya. Maaf, kita kembali di sini, kita klik kanan di settingnya, sebagian ini kita ganti di sini oil apply. Oke. Setelah itu kita bisa langsung interpretasikannya dengan klik kanan, lalu pilih dimana customer yang memiliki luasan yang sempit itu bisa diinterpretasikan sebagai oil, sementara yang luasannya itu besar atau melebar itu bisa diinterpretasikan sebagai gas. Di sini kita bisa interpretasikan sebagai oil. Lalu ini juga. Kita cari yang ada crossovernya dan berwarna. Ini juga bisa. Oke. Setelah kita lakukan interpretasi hidrokarbon, maka bisa langsung kita save dengan cara file, save project. Kita bisa simpan sesuai dengan namanya, lalu kita save. Lalu untuk mengekspornya itu bisa lewat setter LP atau ke menu print. Lalu kita bisa ininya kita ubah ke Microsoft Print to PDF. Nah, lalu kita bisa atur-atur ukuran dan juga orientasinya. Kita bisa langsung print aja. Sekian tutorial dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.